Shalom, selamat sore Ibu yang terkasih. Halo. Dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, semuanya pasti baik-baik ya Ibu-Ibu ya. Terlihat dari semua wajah yang ceria-ceria hari ini. Bu Nov, apa kabar Bu Nov? Oke, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita, saya akan mute suara Ibu dulu ya. Ya. Nanti Bu Pendeta buka suara Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Allah yang baik. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja, karena anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai di sore hari ini. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami diberikan kesehatan, kemampuan untuk boleh ada sampai hari ini. Dan kami mau tinggalkan kesibukan kami untuk datang beribadah pada Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan semua alat yang kami gunakan di rumah masing-masing Tuhan berkati dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengangkat pujian, kita mengatakan bahwa saat ini ku datang kepadamu Tuhan, junjungan hidupku, ku angkat tanganku, ku puji nama. Saat ini ku datang lagi. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mengangkat pujian. Kita angkat pujian ini, Ibu di rumah boleh sambil tepuk tangan. Bu Pendeta, Bu Iren, buka suaranya ya Bu. Iya, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari telah kulalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Ibu, kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya mau lihat ibu-ibu sambil di rumah, ayo dong sambil goyang-goyangkan badannya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa hari-hari yang telah kulalui bersamamu Tuhan, aku selalu rasa bahagia. Kita angkat sekali lagi pujian ini yuk. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, puji namamu, Yesus,
baris lagu-lagu. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, oh glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Amin. Haleluya. Kita bersyukur dan kita mau datang saat ini di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa saat ini saat indah ku datang berhadapan denganmu Tuhan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Dan kita angkat pujian ini sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sekali lagi kita mau katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Katakan, hadiratmu ku rasakan Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hatiku, menikmati kasih anugerahmu. Saya minta musik tetap main dan saya berikan waktu kepada ibu-ibu untuk naikkan syukur ibu-ibu kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur, saya kasih waktu kepada ibu-ibu untuk naikkan syukur masing-masing pribadi kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
ruang kepujian hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Rindu selalu diam dalam hidupku, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih dan anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk menikmati kasih dan hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Bapa, bahwa Kau Allah kami, Tuhan kami, Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami diberikan kesehatan sampai hari ini, umur panjang, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik Bapak. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami Indonesia, juga seluruh bangsa, seluruh dunia. Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan di sore hari ini. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak yang baik, biarlah kami yang berkumpul pada sore hari ini di rumah kami masing-masing, dan kami menyatukan hati kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, di dalam persekutuan PW GKO Bintaro Jaya. Bapa yang baik, terimalah ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu di sore ini, dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya akan buka ruang kesaksian bagi ibu-ibu. Ibu-ibu sambil mempersiapkan kesaksian yang akan disampaikan. Sebelumnya mari kita mau angkat pujian ini, kita mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang setia, dan waktumu adalah waktu yang terbaik, selalu menjadi yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dipersilakan bagi ibu-ibu yang mau memberikan kesaksian. Waktu dibuka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi, dipersilakan ibu-ibu. Sorry.
Silakan Ibu yang mau bersaksi, maaf. Aku Yus. Silakan Tante. Ya. Oke. Selamat sore, shalom semua. Shalom, sore Tan. Bersyukur ya, kemarin dulu ya, tanggal 22 kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-29 sebenarnya ya. Tapi karena sebelum ada GKO berdiri, belum resmi GKO, Bintaro Jaya tuh udah ada PW. Jadi PW itu memang pertama, selalu wanita itu memang, perempuan itu memang benar-benar betul tiang doa ya. Jadi saya bersyukur kita bisa, tadinya kan masih muda-muda, saya hitung-hitung, aduh dulu 37 tahun ya. Kayak siapa ya, kayak yang Komsel sekarang ya. Saya hitung, aduh saya udah lansia, nggak rasa sudah lansia. Kemarin lansia, dulu kan selalu bilang, ayo GKO lansia nanti ikut ya. Saya bilang kami lansia belum ada. Tapi sekarang ternyata lansia udah banyak banget ya, termasuk majelis ya. Hari ini tepat ulang tahun juga majelis 4 tahun bertugas ya. Saya bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita semua ya, entah itu jemaat, entah itu majelis, pokoknya semua kita untuk melayani. Apalagi dengan keadaan COVID ini ya, luar biasa ya, dari bulan Maret akhir kita udah nggak beribadah di gereja ya. April, Mei, Juni, Juli, masuk 4 bulan. Ntar lagi kita mau masuk Agustus. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Tapi saya merasa bahwa kita bisa berkata bahwa benar-benar Tuhan itu sempurna menyertai kita semua. Ya, saya bersyukur karena tadi pagi saya waktu habis berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih ya, PW bisa 29 tahun tuh luar biasa ya, nggak ngebayang ya tahun 1900 sekian itu. Aduh, saya tuh bayang, saya masih ingat Ibu Evi Dauhan itu, dia masih muda, kita kan masih muda, dia naik motor itu persiapan majelis dari Jurangmangu, pondok Ibu Evelyn, Ibu dokter ya, dia naik motor ke Japos, pergi ya. Kan saya terus terang semua bisa bawa mobil nih, majelis dulu tuh bisa bawa mobil, hanya saya satu-satunya yang nggak bisa bawa mobil. Kalau Evi lebih parah lagi, dia bawa motor. Jadi waktu pulang persiapan, saya almarhum antar Bu Evi sampai di perbatasan Japos, nanti dia naik motor masuk ke dalam, kan sepi itu. Saya pagi-pagi itu saya berdoa, Tuhan luar biasa ya, Tuhan itu pimpin ya GKO Bintaro dengan bermacam masalah yang dihadapi, tapi benar-benar memang Tuhan menyertai, dan memang disaring sedemikian rupa sehingga GKO bisa ada seperti ini, itu luar biasa. Saya bersyukur, dan kerjasama dari semua pelayan ya, bahkan jemaat itu saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Iren ya, walaupun dia masih muda ya. Saya dulu waktu, saya berapa kali-kali cerita, Bu, sebenarnya Ibu pertama masuk Bintaro Jaya, tapi saya yang komplain. Saya bilang, Ibu Iren itu masih belum married, masih single, muda banget, mau jadi di Bintaro Jaya, sedangkan Bintaro sektor 9 belum ada. Yang merasakan ada Pendeta Dian itu sempat praktek di sini, ya, di 3 bulan kalau nggak salah ya. Kami pernah naik taksi berdua, dicegat sama tukang taksi, ternyata nggak boleh ambil taksi di dekat taksi pool taksi. Jadi kami disuruh turun untuk cari taksi sampai ke yang sekarang itu, H Hardware. Jadi kami dari sektor 9 itu Kasuaris itu yang apotik, kami berjalan sama Mbak Dian tuh, ke situ baru boleh naik taksi. Jadi saya lihat, waduh, luar biasa ya. Ternyata setelah sekian tahun dipilihlah mana yang mau jadi pendeta di sini. Saya berdoa semoga Ibu Iren gitu. Ternyata memang Ibu Iren ya, aku bilang ya, tadinya memang pertama memang beliau yang dipilih, tapi saya nggak setuju. Saya yang paling nggak setuju. Nggak, saya nggak bisa.
kita kan nggak bisa, saya nggak bisa nyetir, nanti nggak bisa antar, nggak bisa temenin apa semua. Tapi ya itu ya, jalan Tuhan itu selalu indah ya. Memang manusia selalu pikir yang wah hebat-hebat ya, dan bersyukur kita bisa bertumbuh sampai saat ini, bisa belajar firman, dan kemarin tuh lebih ditekankan lagi sama Bu Pendeta ya dalam apa ya persiapan apa-apa ya, bahwa kerajaan Allah itu bukan tuh di sorga, tapi kita juga kerajaan Allah gitu loh. Tapi apakah kita benar? Kita sebenarnya udah benar kerajaan Allah, tapi apakah kita melakukan seperti apa yang diajarkan Tuhan? Jadi sebenarnya kita diam di rumah tuh, stay at home itu kita belajar untuk mempraktekkan firman. Saya selalu gitu, bilang ke anak-anak, iya kita sebenarnya ini praktek firman loh. Kata Tuhan begini, ya kita praktekin, bisa nggak? Kadang-kala kan ngomong itu, bicara, orang-orang sampai kaget-kaget, ya aduh kok begini, udah kayaknya gimana ya? Emang sih hati udah nggak tersinggung ya, cuma kayaknya pedih gitu. Oh tapi memang harus dihadapi. Tabrak aja nggak? Kalau Ibu Esther tersinggung, saya nggak tahu. Tapi kalau saya simpan di hati aja, saya cuma bilang ya Tuhan, inilah kami pelayan-pelayan yang saya kayaknya kalau bilang majelis kayaknya ketinggian deh. Jadi saya lebih suka bilang pelayan. Aku lebih suka banget. Kalau Bang Fon, kamu pelayan di itu ya? Oh iya. Tapi kalau bilang majelis ya, waduh, kayaknya apaan sih gitu. Jadi itu aja saya mau sampaikan, bersyukur dan berterima kasih. PW boleh menjadi berkat ya bagi banyak orang. Biarlah apa yang difirmankan setiap minggu itu, kita belajar untuk mempraktekannya. Kadang untuk praktek itu susah. Bikin kue, beda. Sekarang bagus. Kalau belum paham banget, pasti nggak bagus. Tapi kalau kita praktek firman terus, kita jadi kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Sehingga kita bisa bilang, apapun yang terjadi ya dalam hidup kita tidak akan berpaling daripada Tuhan. Karena dia tetap ada dan selalu ada. Tuhan memberkati. Selamat PW, ulang tahun maju terus. Silakan Yusti. Terima kasih Tante Fon. Tapi Tan, waktu Bu Ira masuk ke Bintaro tuh udah punya anak satu, jadi bukan Nona lagi. Udah punya Rensya. Ibu Pendeta itu udah 10 tahun. Udah 10, nanti tahun depan itu 10 tahun loh Bu Pendeta tuh. Iya. Itu udah mau selesai tahun depan, milih lagi. Jadi untuk yang muda-muda, bersiap-siap. Apalagi ini katanya, kita 60 lansia nggak boleh ke gereja. Waduh, kayak bilang Tuhan, kita udah nggak bisa ke gereja, kita bikin gereja di rumah. Itu. Jadi yang nanti masuk tuh Ibu G, Kak Sari, ya kalau kita udah nggak deh. Tapi masih ada kan Yusti, ya kita pakai pokoknya di mana aja di telepon, pasti datang. Itu aja. Bu Evi Dauhan masih bisa, Bu Evi Dauhan. Masih, Bu Evi maju lagi, Bu Evi. Terima kasih. 57. Silakan Yusti. Terima kasih Tante Fon. Selamat ulang tahun untuk kita semua. PWGKO Bintaro Jaya. Bukur. Ayo Bukur. Bu Bu Ketuanya. Koordinator, silakan Bu Koordinator. Sepatah dua kata mengenai ulang tahun kita ini. Ya, selamat ulang tahun Ibu-Ibu. Seperti Bu Ivon bilang, dulu kita masih muda, PW Toto udah lansia. Emang pasti akan jadi lansia karena kita menua, Fon. Kita kan menua bersama gitu. Jadi dari PW Toto nanti udah lansia. Totonya udah pensiun gitu. Jadi sukacita aja gitu ketika kita boleh masih sekarang ini bersama-sama gitu. Tuhan sudah menuntun kita, memimpin kita dalam kebersamaan ya ibu-ibu ya. Walaupun kadang-kadang ada capcus lah sedikit-sedikit, tapi itulah bunga-bunga dalam kehidupan ya. Kita berbeda tapi kita tetap bersatu. Ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Batak, emang berbeda gitu ya. Tiap karakter tuh lain-lain. Tapi biarlah kita masih menyikapi semua itu masih dengan wajar-wajar aja, dengan positif gitu. Ada kelas sedih, nggak apa-apa, dibaikin lagi gitu. Kan nggak usah tersinggung satu dengan yang lain. Kita suka cita aja, fine-fine aja. Namanya juga ibu-ibu gitu ya. Bisa bersekutu, nggak bisa bersatu.
Kalau bersekutu cepat gitu rame, tapi waktu bersatu yang satu begini pasti nggak cocok gitu. Tapi karena dengan perbedaan itu kita selalu mencocokkan gitu. Jadi saling mengasihi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Aku bersyukur karena ibu-ibu lansia seperti Bu Flora, Bu Mei gitu Bu Mei sebenarnya baru ya masuk lansia. Bu Flora, Bu Ivon, Bu Esther, Bu Susi, itu kan udah lansia beneran ya gitu, tapi masih mau aja Belum masuk dong. di Belum beneran. Jadi kita bersyukur gitu. Kalau PW nggak ditunjang sama lansia juga bagaimana gitu kan? Nah, tapi karena PW juga ditunjang oleh lansia, jadi ya kita kebersamaan gitu. Aku juga di PW datang ke lansia gitu kadang-kadang. Ya itulah sukacita kita. Jadi ikut arus aja di sini kita memuda, di sana kita menua gitu. Jadi ikut gaya-gaya kan, kalau dari PW ikut gaya muda gitu. Tapi begitu lansia ya udah kayak ibu aja gitu. Namanya itu Ibu Kartini. Jadi ya sukacita aja. Terima kasih Bu Iren yang kadang-kadang kadang-kadang PW tuh suka bagaimana Bu Iren, Bu Lucy, coba digituin dulu ibu-ibunya gitu. Coba dikompakin dulu gitu. Jangan langsung dicuap-cuap. Oh iya deh Bu Iren, ya ampun, Yusti, ayo begini-begini gitu. Tapi ya gitulah Bu Iren, maaf ya, kita ibu-ibu nih ya kadang-kadang Yusti. Tapi begitulah, dimaafin ya Bu Iren ya, tapi kita suka cita sih bersama dengan Bu Iren yang masih muda, PW banget gitu Bu Iren, Bu Nov, Bu Gita, siapa lagi tuh masih banyak, Bu Elia, Bu Ican, itu PW banget gitu, Esther ya, Lili juga, apalagi ada Marta gitu, pendeta kita, pokoknya dalam pelayanan kita biarlah sukacita kita selalu kita ada bersama. Kan Bu Iren bilang jangan menjauh dari persekutuan. Jadi biarlah ribut-ribut dikit tapi ketemu lagi dalam persekutuan gitu. Walaupun ya, kita masih dalam dunia online tapi sering-seringlah berkunjung. Kadang Bu Lenda kunjung ke saya berkunjung ke Bu Evi gitu. Kadang begitu aja Bu Evi ada oh ya ada gitu. Jadi senang gitu sukacita. Atau Lenda udah muncul gitu dari jalan udah teriak biapong gitu, aduh capek deh ya begitulah namanya, tapi seneng aja gitu ya kita pergi ke sana kalau udah bisa di jalan, iya di jalan aja gue seneng gitu, jalan ke sana gitu ya begitulah, jadi ada refreshing gitu karena kan kita udah nggak persekutuan tapi tetap dalam persekutuan dalam Zoom ini. Puji nama Tuhan, kalau sampai sekarang ini kita bisa bilang Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita. Ada sampai saat ini bersyukur di 29 tahun. Dan bersyukur 4 tahun juga kita sudah melayani ya Bu Ivon ya. Dalam pelayanan kita bersama juga ada ya begitu-begitu juga ya Bu Ke ya. Dalam pelayanan kita bersama 4 tahun kita ya ada begitulah. Ya, tapi kita sukacita aja dalam melayani bersama. Ada apa Bu Lucy? Gak ada apa-apa sih. Tapi aku bersyukur ya kita punya ketua yang, ya Bu Mei. Salam buat Pak Risman karena kita punya ketua yang sangat bijaksana sekali. Betul. Luar biasa dengan Pak Risman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Biarlah kita terus ada dalam persekutuan. Dengan sukacita kita selalu melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Koordinator. Mewakili dong Ketua Majelis. Ada Ibu Ketua Majelis, Ibu Mei. Silakan Bu Mei. Sepatah 2 kata mengenai PW, ulang tahun PW yang ke-29 tahun. Dikasih waktu juga ya, Yus. Iya. Mewakili Ibu Ketua, Pak Ketua. Iya. Jangan gitu dong. Kalau ibunya Ibu PW, bukan Ibu Ketua. Iya. Oke. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat kita PW semua. Seperti apa yang disampaikan tadi. Memang ada suka dukanya, tapi itulah namanya manusia ya. Semua kan kita nggak ada yang sama, semuanya berbeda. Tapi dengan perbedaan itu kita disatukan terus melalui kebenaran firman Tuhan.
kita boleh sama-sama bertumbuh, kita boleh sama-sama menikmati jalan-jalan, kita boleh apapun itu, seperti yang Bu Lucy bilang, banyak omongan sana sini, tapi itu memang udah biasa ya dalam satu persekutuan. Tapi kita bersyukur bahwa apapun yang dialami, kita tetap mau bersatu di dalam Tuhan, dan kita boleh semua saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain, dan semua pengurus juga boleh terus bersama, bersehati, melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada Komisi PW. Kalau nggak, saya dulu juga ada berapa tahun ya saya juga sebagai ketua PW. Jadi saya tahu benar bagaimana menghadapi ibu PW. Tapi kita bersyukur apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu adalah satu kehormatan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bahwa apa yang kita lakukan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk kita semua PW, baik yang tua, yang muda, yang lansia, tetap bersukacita. Kita juga bersyukur, dulu sebelum ada kita ibadah Zoom ya, rasanya kangen banget nggak pernah ketemu. Sesudah ada Zoom, kita bersyukur bisa sekali seminggu ketemu, walaupun hanya di Zoom ya. Kita bersyukur, dan Tuhan tuh baik, luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Mei. Bu Pendeta, Bu Gembala Sidang, silakan Bu Gembala. Itulah ya, ada 3 orang ini. Iya, nggak apa-apa, terakhir Bu, satu lagi. Ya, selamat ulang tahun buat kita semua, ibu-ibu PW yang luar biasa, terus mau tadi Bu Lucy bilang apa namanya, ada yang tersinggung, ada yang apa, itu alamiah lah, itu wajar manusia itu. Apa kita tersinggung, terus kita ngambek segala macam, itu wajar. Tapi prinsipnya hanya satu, kalau kita udah alami seperti itu harus bertobat. Cuman itu aja. Kalau kita nggak bertobat ya tinggal dengan hidup seperti manusia, anak kerajaan Allah, tapi gaya hidup kerajaan dunia. Nanti kita akan dengar penjelasan dari Ibu Penatua Grace kan? Amin. Tidak panjang lebar. Kita nggak boleh tersinggung ya Bu. Kita nggak boleh tersinggung ya Bu. Kalau bilang nggak boleh itu bisa dibilang harusnya sih ya seperti itu. Tapi namanya manusia, hal-hal yang melukai itu tentu terluka gitu loh. Tapi nggak boleh terus-menerus ada dalam luka itu, harus bertobat, terus kembali kepada jalurnya. Nah itu yang benar. Artinya kalau kita juga bukan manusia sempurna lah yang nggak bisa tersinggung, nggak bisa marah, nggak sabar. Semua kita pasti alami proses itu. Saya juga alami itu. Tapi yang terutama adalah apakah kita mau kembali pada jalurnya Tuhan. Yang saya pakai istilah, saya nggak mau pakai istilah berubah karena itu lebih baik bilang bertobat aja supaya lebih ingat di otak gitu ya. Saya bikin, tapi saya punya tes dan dia menyala sekali. Ini barang ini. Yang penting kuncinya cuma satu, bertobat aja udah, kembali kepada jalurnya Tuhan, supaya kita nggak larut gitu loh, nggak larut dengan luka hati kita sampai sudah berapa tahun kita masih ingat-ingat apa yang orang pernah buat ke kita, itu nanti bikin makan hati sendiri. Jadi ya kalau kita tersinggung itu, bagi saya ketika ada ibu-ibu yang tersinggung, saya cuma melihat itu sebagai sebuah proses, tapi tugas saya adalah ingatkan supaya kembali pada jalurnya, bertobat, kembali lagi, jangan hidup dengan luka batin, nanti kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, yang beberapa tadi sudah bilang saya masih muda ya, terima kasih banyak. Tuhan, Rencia batuk lagi. Terima kasih, Tuhan berkati ibu semua.
Makasih Bu Iren. Senyum saja. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Gembala Sidang, Bu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, saya akan mute lagi suara Ibu ya, supaya kita akan mau dengar firman Tuhan. Bu Pendeta nanti buka suaranya ya, Bu. Ini ya. Ya. Ya Tuhanku ya. Iya. Kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan bahwa ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selamaku. Ya Allahku, aku hendak selagi ku inilah yang ku renungkan. Bu Pendeta minta buka suaranya dong, Bu, maaf. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Silakan Kak Grace. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama-sama Ibu PW, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berfirmanlah ya Bapa, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Ibu-Ibu. Sore Shalom. Kak, shalom Bu Grace. Yusti kalau ada gangguan kasih tahu ya. Siap. Ya, kalau kita perhatikan ya di Matius 13, keseluruhan dari Matius 13 itu isinya adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan orang-orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Nah, sore ini kita akan bahas Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30 saya bacakan buat ibu-ibu semua. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu bertumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?
Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ladang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sampai di situ bacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Kita lihat di ayat 2 ya. Yesus ingin mengajarkan mereka untuk mengintrospeksi diri. Mereka ada di posisi mana? Apakah mereka gandum atau lalang? Yesus juga memastikan bahwa mereka semua adalah gandum. Bagaimana menyikapi orang lain dalam kategori lalang? Di dalam realita hidup, kita sering menemui banyak orang yang memiliki perilaku tertentu, mirip pengikut Yesus. Rajin, suka ke gereja, aktif ikut persekutuan, memberikan persembahan, memberikan sumbangan ke gereja, mengunjungi yatim piatu dan janda. Tapi cara hidup mereka, cara mereka berpikir bukanlah cara Kristen. Tidak jujur, egois, sombong, pelit, dan meremehkan kekudusan. Kehadiran lalang jelas mengganggu keberadaan gandum. Produktivitas gandum jelas terganggu. Demikianlah gambaran nyata dari kehidupan yang real. Kita sering hidup dengan asumsi bahwa jika kita berbuat baik, bekerja keras, maka segala sesuatu akan menjadi seperti yang kita inginkan. Kehidupan ekonomi lebih baik, keluarga lebih harmonis, kerohanian lebih baik. Namun sayangnya itu hanyalah ilusi. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Ayat 27 tadi ya. Mereka terkejut ketika mereka menemukan lalang telah menghancurkan ilusi mereka. Nah, mereka berpikir hal ini tidak seharusnya terjadi. Jika demikian, dari manakah lalang itu berasal? Pertanyaan ini mereka ingin tahu apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Inilah gambaran manusia. Jika kita mendapati bahwa ilusi kita hancur, mimpi kita kandas, kita ingin mencari penjelasan dari seseorang yang bisa kita salahkan dan menghukumnya. Di dalam teks ini kelihatannya Yesus tidak tertarik dengan pendekatan ini. Yesus menjawab, seorang musuh yang melakukan. Dia tidak menjelaskan lebih detail siapa nama musuh itu. Dia juga tidak memberikan petunjuk untuk menemukan atau mengusir maupun menghukum musuh itu. Yesus menjawab, biarlah mereka bertumbuh bersama sampai panen, katanya. Yesus lebih tertarik pada bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang. Jadi Yesus lebih fokus pada bagaimana gandum itu tumbuh daripada memusnahkan lalang. Yesus mengajari kita untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang dan tetap bertumbuh dan menghabiskan waktu untuk memikirkan dan jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana menghilangkan lalang. Tapi fokuslah bagaimana tetap bisa bertumbuh sekalipun
harus berdampingan dengan lalang. Itulah yang diajarkan Yesus. Jadi pertumbuhan lebih penting daripada penyingkiran. Salah satu sifat lalang adalah mengecoh dan menyesatkan. Lantaran bentuknya yang identik. Tidak sedikit orang yang terkecoh dengan lalang, terkecoh antara lalang dan gandum. Karena memandang sesuatu hanya dari tampak fisik saja. Mereka kemudian kaget dengan efek yang dihasilkan. Mereka yang terlihat rohani ternyata suka memfitnah, punya maksud jahat, suka menikam dari belakang, dan lain sebagainya. Ternyata etika kecantikan atau ketampanan bisa dimanipulasi. Bagaimana kita harus menghadapi mereka untuk tetap bisa bertumbuh? Jawaban Yesus ini akan membantu kita bersikap. Jawaban Yesus ini memiliki beberapa makna. Pertama, ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan kepada kita. Menghadapi orang tanpa belas kasihan, menghancurkan orang lain, sangatlah berat bagi kita. Terkadang kita merasa tidak mungkin bisa membiarkan orang yang demikian harus segera melakukan sesuatu untuk menyingkirkannya dari hidup kita. Namun ini pemikiran yang bertolak belakang dengan yang Yesus inginkan. Di dalam kisah ini, Yesus menggunakan kata biarkan. Biarkanlah mereka tumbuh. Kata ini bisa diterjemahkan maafkanlah atau ampunilah mereka. Ini kata sama ketika Yesus berbicara di atas salib yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Bapa, ampunilah mereka. Ternyata ini bukan persoalan baru. Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Yesus selama hidupnya, ia berikan untuk orang banyak. Ia berikan untuk mengenapi tujuan Bapa. Namun kejahatan membuat manusia tidak memandang itu sebagai tindakan yang agung. Sebaliknya, manusia menyalibkan Yesus. Bagaimana Yesus menghadapinya menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi orang jahat. Yesus menghadapinya, Yesus bahkan ketika berada di kayu salib, ia tidak bersedia untuk mencabut lalang. Tentu bukan karena ia merasa tidak layak atau tidak mampu, namun karena waktunya belum tiba. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil tidak ada tempat untuk main hakim sendiri, entah melalui kata-kata ataupun melalui tindakan. Sebaliknya, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh, mengasihi sesamamu, mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan Allah. Memaafkan orang yang sudah menghancurkan mimpi kita. Bukankah itu sulit untuk kita melakukan itu? Ingat, Injil selalu menantang kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi, ampunilah mereka, kasihilah mereka. Mungkin dengan cara ini, gandum mulai menguraikan akar dari lalang yang melilit dan menunjukkan bahwa dirinya adalah gandum dan bukan lalang. Kedua, hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum. Yesus yang akan memisahkannya pada waktunya. Di saat pada hamba berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu, Tuannya malah berkata, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen. Menurut kita tidak masuk akal. Bagaimana kita membiarkan itu terjadi? Lalang yang buruk dan gandum yang baik. Kita harus melakukan sesuatu. Kita perlu mengambil sikap dan memberikan batasan. Apakah Tuhan mau kita untuk mencabut lalang ini? Tanya para hamba kepada Tuhan mereka. Ini berbicara tentang lalang yang tumbuh dengan gandum dan berpenampilan seperti gandum.
Akarnya saling terkait dengan yang lain dengan akar gandum. Perbedaan antara keduanya adalah tidak mudah terlihat di awal. Melalui jawaban Yesus, Ia ingin memberi pesan pada kita bahwa kita bukan orang yang tepat untuk membuat penilaian dan memusnahkan. Manusia hanya melihat terbatas pada apa yang nampak. Hanya Allah yang bisa melihat jauh ke dalam hati manusia. Keterbatasan manusia melihat hati manusia yang membuat dia tidak cocok menilai orang lain. Kita bukan orang yang tepat untuk mencabut mereka karena kita bisa saja salah lihat. Hanya Yesus yang bisa membedakan dengan jelas mana gandum, mana lalang. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca buku, ada seorang wanita muda, dia meninggalkan rumahnya karena bapaknya ini seorang pemabuk, seorang yang kasar, dan suka memukul dia. Sehingga dia keluar dari rumah, dan pada saat keluar rumah itu dia membawa satu Alkitab yang kecil yang diberikan oleh bibinya, karena ibunya sudah meninggal. Nah, dia tinggal di semak-semak, karena dia akhirnya jadi seorang pemulung. Masih muda, jadi pemulung, dia tinggal di semak-semak dekat satu gereja. Dia suka melihat di gereja itu, dia melihat orang-orang yang ke gereja itu berpakaian bagus, turun dari mobil, ketemu dengan saudara-saudara lain, cipiki, terus dengan muka yang berseri-seri, bersukacita masuk. Dia suka lihat itu. Dia rajin membaca Alkitab karena hanya itu hiburan yang ada, karena dia hanya punya buku itu. Dan akhirnya dia selalu pergi ke gereja itu, dia duduk di parkiran, di pelataran, di parkiran, dan dia bisa mendengar sayup-sayup firman Tuhan, dia bisa mendengarkan puji-pujian yang dibawakan dalam gereja. Sehingga pada suatu waktu ada keinginan yang besar, dia bisa enggak ya saya ke gereja, bisa enggak saya bergaul dengan mereka, saya akan beda. Itu ada keinginan. Sehingga satu kali dia punya uang tabungan, dia membeli baju yang paling bagus yang bisa dia pakai. Ya, bukan, maksudnya bagus yang bisa dia beli dengan uangnya. Dan setelah dia beli baju baru, dia masuk ke gereja, masuk pun nyelinap, tidak bersalaman dengan penerima tamu karena dia malu ya. Dan benar, waktu dia masuk, ada orang yang melengos, nggak mau tersentuh, ada yang mukanya kelihatan jijik gitu ya, ngelihat dia merasa itu. Tapi dia duduk aja paling belakang, dan dia menikmati ibadah itu sambil menangis. Nangis sukacita ya, karena dia bisa berada dalam situ. Nah, setelah ibadah, dia duluan yang keluar, karena dia juga tidak mau bertemu dengan yang lain yang disalam, dan dia jalan cepat-cepat. Nah, pada saat itu, di antara itu ada satu keluarga, ada satu wanita juga, wanita muda juga dengan keluarganya, melihat dia jalan, dan mereka mengikuti dia. Karena mereka merasa ini dia kayaknya butuh pertolongan. Keluarga ini adalah keluarga yang banyak kali membantu orang-orang yang kekurangan di dalam gereja itu. Nah, gadis ini mengikuti wanita muda ini, dan mereka berkenalan, dan dia mengajak ikut ke rumahnya, katanya, tinggal di rumahnya, karena dia melihat dia tinggal di semak-semak seperti itu. Ada percakapan yang cukup panjang, akhirnya wanita muda ini mau mengikuti ke rumah yang diajak oleh perempuan yang cukup kaya ini. Kemudian dia disekolahkan oleh bapaknya itu sekolah Alkitab, ya. Sekolah Alkitab, bukan sekolah itu ya, bukan sekolah STT kayak gitu, kan, cuma sekolah Alkitab. Ternyata ketika sekolah Alkitab dia yang terbaik, yang mengajarnya kalah gitu, dia hafal itu ayat-ayat. Nah, akhirnya dia bisa menjadi direktur pelayanan anak dan tunawisma di satu gereja besar di Amerika. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat lalang ternyata adalah benih gandum, ya kan? Yang dipikir, yang kita lihat adalah lalang, ternyata dia adalah gandum.
Ya kan? Dia adalah gandum karena terbukti dia bisa menjadi seorang direktur pelayanan. Ya, dia bisa jadi seorang direktur pelayanan dan melayani khusus para tunawisma. Itulah sebabnya, maka kita jangan pernah menghakimi siapa yang gandum, siapa yang lalang. Tidak ada satupun yang punya kapasitas selain Yesus. Tugas kita adalah mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Selebihnya adalah bagian Allah yang mampu secara sempurna membedakan, memisahkan, mengumpulkan, maupun membuangnya. 3, sekalipun keberadaan lalang berbahaya, namun keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Ciri khas lalang adalah perusak dan penghambat pertumbuhan. Pemikiran manusia berbeda dengan pemikiran Allah. Manusia cenderung berpikir untuk menyingkirkan semua yang bisa merusak. Namun tidak bagi Allah. Ia justru mengatakan gandum dan lalang akan terus hidup berdampingan sehingga waktunya tiba. Namun satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Allah sudah menentukan akhir yang pasti untuk dua jenis orang ini. Pada waktu itu, kata waktu ini dipakai kairos, kata kairos berbicara tentang periode tertentu yang sudah ditentukan Allah. Yesus sendiri memberikan kepastian adanya penghakiman di akhir zaman nanti. Jika kita sudah meyakini janji Allah, maka kita tidak perlu menjalani hidup dengan pesimis. Karena kejahatan dan kebaikan akan selalu hidup berdampingan. Tapi janji Allah ini menjadi peringatan dan penguatan bagi kita untuk berjuang, bertahan hidup sesuai dengan keberadaan kita sebagai gandum yang baik atau anak-anak kerajaan. Walau untuk itu kita harus menderita sana-sini karena ulah jahat orang-orang di sekitar kita. Walau harus menanggung resiko karena kita mempertahankan kebenaran. Kekalahan dan kemenangan pada akhirnya Allah sendiri yang menentukan. Kekalahan dan kemenangan bukanlah terjadi pada masa sekarang yang sementara saja, melainkan kelak pada saat Kristus datang kedua kalinya. Dia sendiri yang akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita lagi mengalami epidemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, dengan kita tidak ada kepastian. Kita melihat sudah turun atau naik lagi, turun naik lagi. Nah, epidemi COVID-19 ini banyak membuat masalah dalam kehidupan kita tentunya ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sakit. Ya, jadi masalahnya terdapat di kesehatan maupun perekonomian. Nah, akankah kita sebagai gandum akan hancur dengan serangan ini? Tentu tidak. Yesus memberikan sebuah kepastian. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu dalam lumbungku. Ayat 30 tadi ya. Tuhan tidak memilih untuk mencabut lalang dari kerajaannya. Dia telah memungkinkan mereka untuk tumbuh berdampingan dengan gandum yang baik. Bukankah kehadiran lalang akan menyebabkan kesulitan bagi gandum? Kehadiran lalang menyebabkan kedukaan, sakit hati, kerugian materi, tekanan mental bagi gandum yang adalah anak-anak kerajaan Allah. Allah punya maksud melalui kebersamaan lalang dan gandum, yaitu untuk menghasilkan
gandum yang berkualitas baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sudah membukakan sebuah fakta bagi kita bahwa anak-anak Allah memang harus berdampingan dengan lalang atau orang yang tidak percaya. Tugas kita bukan menyingkirkan mereka karena kita bukan orang yang tepat untuk menilai. Tugas kita adalah mengampuni mereka. Jangan sekali-kali khawatir karena takut disingkirkan oleh lalang. Sebab keselamatan anak-anak Allah dijamin oleh Allah sendiri. Kerajaan sorga berkaitan dengan penabur benih yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada penabur yang baik. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Benih yang baik atau gandum adalah kita yang percaya Tuhan Yesus dan sebagai anak-anak kerajaan sorga, sebuah status yang istimewa yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Maka itu kita harus hidup di dalamnya dengan penuh syukur, senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebagai benih yang baik, kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Dan tentu saja kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Amin. Kita berdoa sekaligus doa syafaat, Kak Yusi. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena sebagai anak-anak-Mu, Engkau punya janji buat kami punya kepastian. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan mengajarkan kami ya Bapa untuk selalu hidup seperti karakter Kristus. Hidup seperti Kristus yang selalu taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Bapa dalam kehidupan kami banyak masalah yang kami hadapi. Tapi kami percaya bersama Engkau, kami bisa menghadapi itu karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kemarin ulang tahun Persatuan Wanita GKO Bintaro Jaya yang ke-29. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin PW sehingga sudah sampai pada umur ke-29. Tuhan berkati terus Bapak, pengurusnya, koordinator maupun pengurus, Ibu Lucy, Ibu Linda, Ibu Yusti, dan Ibu Elis. Di dalam mereka mengurus Bapak PW ini, mengucap syukur Tuhan, karena walaupun banyak program yang tidak bisa dilaksanakan, tetapi program yang utama yaitu beribadah kepadamu tetap bisa dilaksanakan melalui online ini. Tuhan kiranya terus memimpin Bapak pengurus PW ini agar supaya ke depannya lebih baik lagi. Terpujilah Engkau ya Bapak, kami juga mau berdoa Bapak buat gembala sidang kami, Ibu Pendeta Iren, dan kakak pendeta Marta Tuhan. Tuhan kiranya menganugerahkan hikmat yang berasal daripadamu sehingga mereka boleh memimpin jemaat GKO Bintaro Jaya, membawa jemaat untuk lebih takut akan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan taat dan setia pada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa Bapa buat mamanya Bu Eli Simamora yang lagi dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya mau menjamah dia Bapa, biarlah kesembuhan yang berasal daripadamu bisa dia nikmati, dan biarlah dengan kesembuhan ini mereka bisa terus memuji, memuliakan, dan senantiasa bersyukur kepadamu saja. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk semua anggota PW maupun seluruh anggota jemaat GKO Bintaro Jaya Tuhan, di dalam kondisi COVID-19 ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan semua anggota Bapa, dan Tuhan juga berikan kesehatan, dan biarlah di dalam situasi yang seperti ini kami terus jemaat-Mu tetap bersyukur
dan hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati pemerintah bangsa Indonesia, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah kami Bapa, biarlah setiap strategi yang mereka lakukan adalah untuk kemaslahatan orang banyak Tuhan, dan terlebih daripada itu Bapa, biar di antara kebijakan mereka itu, biarlah kami bisa tetap memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Demikian juga berikan hikmat pada pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19 ini ya Bapa, agar supaya mereka boleh menanggulangi dengan baik. Dan biarlah kami semua Bapa boleh dijauhkan daripada virus ini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, atas segala kebaikan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga Bapa mau berdoa Bapa buat para pendeta, para guru sekolah minggu, para pekabar Injil dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan mau mencukupkan kebutuhan mereka, pakai mereka terus Bapa, supaya mereka boleh membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau untuk mengenal Engkau, mampukan mereka dapat mengenyangkan setiap anak-Mu, haus kenan firman-Mu, mampukan mereka untuk dapat mengembalakan domba dengan baik. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami mau serahkan setiap kami yang sudah mengikuti pertemuan sore ini melalui HP, laptop kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati setiap kami ya Bapa, setiap anak-anak-Mu, PW yang merindukan kebenaran firman-Mu, yang merindukan bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Virus corona ini boleh menutup gereja termasuk gereja kami Bapa, tetapi dia tidak bisa menutup hati kami untuk beribadah, memuji Engkau melalui perangkap Zoom ini. Oleh sebab itu Bapak, kiranya Tuhan mau berkati Bapak perangkat-perangkat yang kami gunakan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, agar supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, ampuni salah dan dosa kesalahan kami. Doa kami ini belum sempurna, akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami, akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Grace untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Kak Grace dan keluarga. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Jadi Ibu jangan lupa untuk mengirim persembahan setiap hari Jumat seperti ini melalui rekening yang sudah ada di Warta Jemaat, juga barcode yang sudah tersedia. Oke, jadi tetap dikumpulkan ya persembahan setiap hari Jumat. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, Ibu. Nanti doa persembahan sekalian ya, Kak. Kita mau angkat pujian ini. Kita angkat pujian ini sebagai penutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa Engkau ada bersamaku Tuhan di dalam setiap musim hidupku, dan Engkau tidak pernah tinggalkanku sendiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkanku sendiri.
besar melimpah bagiku. Sekali lagi Bu, Engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan Kak Grace untuk doa berkat sekalian persembahan. Minta Kak Grace buka suara, maaf Kak Grace belum buka suara. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, kami selalu merasakan berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini juga Tuhan berikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini agar boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur karena peralatan yang kami pakai berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih Terima kasih Ibu-Ibu. banyak Kak Grace untuk firman Tuhan. Terima kasih buat semua. Bu Lucy, selamat ulang tahun untuk Mas Surya ya. Ya. Bu Ivan, Bu Melani, Bu Lili. Terima kasih, Bu. Pak Surya selamat ulang tahun ya Bu. Ibu Grace, firman Tuhan hari ini. Makasih Yusti, makasih Bu Iren. Sama ulang tahun buat Pak Surya, Bu Lucy. Happy birthday dong. Makasih, selamat ulang tahun. Malam. Ulang tahun. Ibu-ibu kita itu dulu yuk. Foto. Happy birthday. Foto Happy dong. birthday. Foto dulu, Nyanyi foto. lagu Happy birthday dulu ya. GKO Bintara Jaya. 29 Bu Pendeta. Happy birthday dong. Nyanyi lagu Happy birthday sama-sama ya Bibi ya. Happy birthday. Halo. Happy
Happy birthday to all. Happy birthday, baby. Itu kuenya ya, potong kuenya, potong. Yang pakai suara. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilin masing-masing di rumah. Kan kuenya di rumah. Mestinya gitu ya, Yus, satu-satu memang lilin. Yusti mana fotonya? Ya, kita foto dulu ya. Foto dulu yuk. Ya. Yuk. Yuk. 19 kita masuk satu screen, 19 orang. Ya. Jadi foto belum Yus? Aku mau nunjukkan kue nih, kiriman dari Mama si Marta. Oh iya. Dalam rangka HUT GKO HUT PW. Oh ya HUT PW. Iya ada kuenya, tinggal pasang lilin ya, Bu. Ya. Kita digojekin ya, Bu. Kalau mau difoto ya biar kelihatan. Bang potong digojekin ya. Oke. Pak Asbet, jauh dekat 15.000. 3. Oke, sekali lagi sebelah sini. Oke. Berapa ya? 29. 2. Kayak tadi. 3. Oke, sekali lagi 15 orang soalnya. 1. 2. 3. Terima kasih. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Grace, terima kasih. Terima kasih Bu Deta, terima kasih Bu Iren. Semuanya, ibu-ibu. Pelayanannya, Tuhan berkati kita semua. Pelayanannya Bu Ge. Tuhan berkati. Mana Bu Ge?